Merinding Turki kirim hawa neraka ke Cina, Xi Jinping ketakutan. Pemerintah Turki telah mengangkat masalah Muslim Uighur selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Cina di Ankara. Menurut Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, bahwa ratusan orang Uighur telah memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di Cina. Bahkan selama pertemuan antara Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Turki, ada sekitar 1.000 pengunjuk rasa berkumpul di Istanbul dengan meneriakkan diktator Cina dan hentikan genosida Uighur, tutup camp. Beberapa orang juga mengibarkan bendera biru putih gerakan kemerdekaan Turkistan Timur, namun yang digunakan gerakan tersebut untuk Xinjiang. Kami di sini untuk menanyakan tentang keluarga kami. Mengapa kita tidak bisa berhubungan dengan keluarga kita? Apakah mereka hidup atau mati? Di mana mereka? Apakah mereka ada di camp atau di luar, kata Imam Hasan Öztürk, seorang pengunjuk rasa Uighur dalam pernyataannya seperti dilansir dari Reuters. Sementara Beijing juga telah menyetujui perjanjian ekstradisi antara kedua negara dan dengan kesepakatan menunggu ratifikasi oleh parlemen Turki. Aktivitas Uighur yang tinggal di Turki telah meningkatkan upaya untuk menyoroti penderitaan mereka, mengadakan protes rutin di ibu kota Ankara dan kota terbesar Istanbul. Cavusoglu juga membantah bahwa perjanjian ekstradisi antara kedua negara akan menyebabkan Uighur dikirim kembali ke Cina, menggambarkannya sebagai kesepakatan rutin yang serupa dengan yang dimiliki Turki dengan negara lain. Dia menyatakan setelah bertemu Wang, dirinya telah menyampaikan kepekaan dan pemikirannya tentang Uighur Turki. Pihaknya juga menambahkan bahwa Ankara dan Beijing akan meningkatkan kerjasama melawan pandemi COVID-19 dan tentang vaksin. Kekhawatiran warga Uighur dipicu oleh ketergantungan Ankara pada Cina untuk vaksin COVID-19 setelah menerima 15 juta dosis dari Sinovac Biotech dan memesan puluhan juta lebih. Pekan ini Turki menerima 1,4 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech Jerman, bat signifikan pertama dari vaksin non-Cina. Sebelumnya pakar PBB memperkirakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjiang, Cina Barat Laut. Tetapi Cina telah menolak tuduhan pelanggaran hak apapun di Xinjiang, termasuk bahwa pihak berwenang secara paksa mensterilkan wanita dan memaksakan kerja paksa, dengan mengatakan kem-kem itu sangat efektif dalam mengurangi ekstremisme agama di wilayah tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dan Parlemen Kanada dan Belanda juga telah memberi label tindakan Beijing terhadap genosida Uighur, dan Washington turut menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat Cina atas Xinjiang. Taliban bunuh 4 penculik dan gantung mayatnya di alun-alun kota. Otoritas Taliban di kota Herat, Afghanistan Barat membunuh 4 orang yang diduga penculik dan menggantung mayat mereka di depan umum, kata seorang pejabat pemerintah setempat pada Sabtu. Sher Ahmad Amar, wakil gubernur Herat, mengatakan orang-orang itu telah menculik seorang pengusaha lokal dan putranya dan bermaksud membawa mereka keluar kota. Ketika mereka terlihat oleh patroli yang mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota, baku tembak terjadi di mana keempatnya tewas, sementara 1 tentara Taliban terluka. Jenazah mereka dibawa ke alun-alun dan digantung di kota sebagai pelajaran bagi para penculik lainnya. Katanya dilaporkan Reuters 26 September. 2 korban penculikan dibebaskan tanpa cedera. Warga Herat Muhammad Nazir mengatakan dia sedang berbelanja makanan di dekat alun-alun Mostofiat kota.
Ketika dia mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang meminta perhatian orang-orang, ketika saya melangkah maju, saya melihat mereka membawa mayat di truk pickup. Kemudian mereka menggantungkannya di derek. Seorang saksi mengatakan kepada CNN bahwa kerumunan orang berkumpul untuk melihat mayat itu. Seorang mahasiswa dan aktivis di kota itu mengatakan kepada CNN bahwa orang-orang itu ditembak selama operasi penyelamatan dan kemudian digantung untuk pelajaran. Rekaman mayat berlumuran darah yang berayun di derek dibagikan secara luas di media sosial. Sebuah catatan disematkan di dada pria itu yang dituliskan, "Ini adalah hukuman untuk penculikan." Tidak ada mayat lain yang terlihat, tetapi unggahan media sosial mengatakan yang lain digantung di bagian kota lain. Menurut kantor berita resmi Bahtar, 8 penculik juga ditangkap dalam insiden terpisah di Provinsi Barat Daya Afghanistan, Uruzgan. Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press yang diterbitkan minggu ini, tokoh senior Taliban Mullah Nouruddin Turabi mengatakan kelompok itu akan mengembalikan hukuman seperti amputasi dan eksekusi untuk mencegah penjahat. Terlepas dari ancaman internasional, Taliban mengatakan mereka akan terus menjatuhkan hukuman cepat dan berat pada pelanggar hukum untuk menghentikan kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang telah meluas di Afghanistan. Amerika Serikat yang mengecam komentar Turabi tentang hukuman Taliban mengatakan setiap pengakuan potensial terhadap pemerintahan yang dipimpin Taliban di Kabul yang menggantikan pemerintah dukungan Barat yang runtuh bulan lalu akan bergantung pada jaminan Taliban terhadap perlindungan hak asasi manusia. Serangan udara Israel ditangkal Suriah, banyak rudal berguguran. Pertahanan udara Suriah menahan dugaan serangan udara Israel yang menargetkan pangkalan udara T-4 Suriah di dekat Hom, Suriah Barat pada Jumat 8 Oktober malam. Peristiwa tersebut dikabarkan oleh situs berita Lebanon Al-Mayadin. Menurut laporan Lebanon, sebagian besar rudal Israel ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah. Militer Suriah mengkonfirmasi serangan itu, menambahkan bahwa 6 tentara Suriah terluka oleh serangan udara dan kerusakan telah terjadi pada peralatan militer. Sebelumnya pada hari Jumat, pesawat tidak dikenal menargetkan situs militer milik milisi Iran di Al-Bukamal dan Deir ez-Zor, Suriah. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan. Kebakaran dilaporkan terjadi di satu lokasi, yaitu di sekitar rumah sakit. Al-Bukamal, wilayah di Suriah yang berbatasan dengan Israel, berada di bawah keadaan siaga. Menurut SOHR, penembakan yang intens terdengar di seluruh kota yang dilaporkan sebagai upaya milisi Iran untuk menargetkan pesawat tidak dikenal. Pada bulan Agustus, 4 pejuang pro-Iran yang bersekutu dengan rezim Assad tewas karena dugaan serangan udara Israel menargetkan situs militer Suriah di pegunungan Kalamoun dekat ibu kota Damaskus.